Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala SDM Al-Alun Kecil Muara, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru Al-Alun Kecil Muara. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak di angkatan 9 dari SD Al-Alun Kecil Muara. Alhamdulillah, sebagai puji bagi Allah, kita selalu bersyukur atas segala nikmat iman, nikmat Islam maupun kesehatan kita. Dan akhirnya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat maupun pengikut beliau hingga akhir zaman dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya akan memulai acara pada hari ini dengan kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu masih semangat siang ini? Oke, kita mungkin satu tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kita mengadakan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif ini kata kuncinya adalah budaya. Di sini adalah mengambil dari ahli Koncaraningrat. Budaya menurut Koncaraningrat merupakan semua sistem ide, gagasan, rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian budaya positif sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Budaya positif merupakan perwujudan, artinya itu kan dilaksanakan, diterapkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi ada keyakinan yang sifatnya universal, yaitu tentang nilai-nilai yang mengandung nilai kebaikan. Nah, nantinya nilai-nilai ini akan kita terapkan di sekolah kita. Tentunya budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma. Paradigma itu pandangan. Jadi ada perubahan pandangan dengan teori kontrol. Nah, nanti berikutnya ada materi tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid. Ya kan Bapak Ibu? Biasanya kalau ada anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, oh guru, saya harus mengubah perilaku murid. Apakah itu benar? Nah, nanti kita akan jabarkan bersama-sama agar perilaku mereka sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini adalah contoh perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan sendiri kegiatan kepalan tangan. Bisa Bapak Ibu sambil dilihat. Ini ada contoh kegiatan, ada A dan B. Anggaplah ini ada misalnya kita dan teman kita sendiri. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Bisa kertas atau benda atau apapun yang berharga bagi kita. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Jadi kita genggam sekuat-kuatnya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Kemudian teman kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk kita memberikan benda tersebut. Nah, bisa membujuk,
dengan lemah lembut, mengancam dengan kekerasan, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja yang agar kita mau melakukan membuka kepala tangan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Sedangkan benda ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Apakah kita menyerahkan atau misalnya nanti saya bayar berapa agar kamu membuka? Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita bersedia? Benda tersebut adalah benda yang sangat berharga bagi kita. Tuh. Sementara teman kita meminta, mengancam agar kita mau membuka, kira-kira apakah kita mau membuka tangan kita? Tidak ya. Kenapa jadi alasannya ya? Kenapa kita tidak mau menyerahkan? Karena itu barang berharga. Ya, bisa. Kenapa tidak diserahkan? Sederhana, katakan itu barang berharga yang kita punya. Jadi kan mau gimana orang merayu, menghardik, kalau kita bisa pertahankan, ya nggak kita kasih. Jawaban yang sangat tepat. Jadi semua sepakat bahwa kita tidak akan menyerahkan apapun, sesuatu yang milik kita sangat berharga, walaupun dirayu atau diancam dan apapun. Nah, ini hubungannya dengan teori kontrol ya. Begitu juga dengan anak-anak tadi. Walaupun kita berusaha sekuat tenaga, tentunya itu kan apa ya? Kalau kita merayu, mengancam itu kan, kalau hubungannya dengan motivasi, itu adalah motivasi dari luar, Bapak Ibu. Nah, jadi itu motivasi ekstrinsik kita namanya. Begitu juga kita dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu motivasi dari luar, itu anak-anak tidak bisa atau tidak mau melakukan. Jadi yang ini yang kita cari adalah motivasi dari dalam diri. Jadi, kecuali kita sendiri yang membukanya hanya bisa dibuka. Sama begitu juga dengan anak-anak. Kecuali mereka sendiri mau melakukan, maka itu baru bisa dilakukan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada satu teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Mengubah paradigma dari stimulus respon. Stimulus itu kan apa? Ada rangsangan, ada reaksi. Menjadi pendekatan teori kontrol. Yang pertama, ini adalah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Menurut teori kontrol bahwa kebutuhan masing-masing manusia itu berbeda, tentunya sesuai dengan individu. Kemudian kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Namun, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini biasanya kita melihat anak itu kalau tidak sesuai aturan, berarti itu adalah suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, kesalahan pun bahkan itu memiliki alasan. Umpamanya kan, kenapa anak terlambat, pasti ada alasan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi pertama itu kan dengan lemah lembut, dengan bujukan. Kalau tidak bisa, dengan pemaksaan. Ini
Sedangkan menurut teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu semacam kesepakatan untuk menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol adalah model berpikir menang. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah rangkuman materi yang kami dapatkan dari pendidikan program guru penggerak. Yang pertama itu adalah kita tentang budaya positif. Nah, jadi di dalam budaya positifnya ada banyak sekali keterkaitan. Dimulai dengan teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser. Yang pertama itu ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini hubungannya adalah makna disiplin. Disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Jadi tujuan itu sesuatu yang benar-benar kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi bukan atas paksaan atau rayuan dari orang lain. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini, walaupun itu adalah sebuah kesalahan, pasti ada tujuan atau alasan dibalik suatu kesalahan tersebut. Di sini adalah hubungannya tentang teori motivasi. Ada 3 motivasi bagi manusia ketika melakukan sesuatu. Yang pertama itu bisa untuk menghindari hukuman. Kalau kita kan biasa di kelas itu anak-anak ini kayak melakukan itu terpaksa karena supaya jangan dihukum. Kemudian karena mendapatkan imbalan. Ada lagi misalnya anaknya sering kita beri hadiah. Nah, jadi kalau mereka melakukan sesuatu itu nanti berikutnya akan mungkin mau mendapatkan imbalan lagi. Nah, ini adalah yang ketiga, motivasi intrinsik. Jadi bagaimana caranya bahwa mereka melakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai sendiri. Jadi atas kemauan mereka sendiri. Untuk melakukan itu, maka kita harus membuat atau mengidentifikasi nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebaikan yang tentunya itu kita bikin menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menerapkan sendiri di kelas masing-masing. Kita buat suatu atau kita temukan dulu nilai-nilai kebaikannya, nanti dibuat menjadi suatu keyakinan kelas. Itu bersama anak-anak membuatnya boleh. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan oleh guru kepada murid. Yang pertama ada namanya itu adalah penghukum. Biasanya ini kalau ada kesalahan dan itu tidak ada kesepakatan sebelumnya, jadi sifatnya itu mendadak. Ini penghukum. Kemudian berikutnya membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat memantau. Yang kelima manajer. Nah, dari pendidikan kami guru penggerak ini diharapkan kita bagaimana nantinya mengambil peran sebagai seorang manajer. Jadi ketika kita menangani suatu masalah menggunakan segitiga restitusi namanya. Nanti ada ulun contohkan. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kesenangan serta kebebasan. Oke, kita terus.
Dalam menerapkan budaya positif ini tentunya kita mulai dulu dari disiplin. Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan, yaitu apa yang dia yakini dan dia hargai. Namun, biasanya dalam budaya kita, makna disiplin ini sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, biasanya dalam bentuk tata tertib atau peraturan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang murid atau orang itu melakukan sesuatu itu karena tadi tidak kenyamanan, bukan tentang apa yang mereka hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bagaimana cara kita adalah menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran nilai berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini bukan atas keterpaksaan atau menghindari hukuman, tetapi atas nilai-nilai yang sudah mereka sadari. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid menyadari dan memahami atas dasar motivasi mereka sendiri, bukan atas paksaan, pujian, ataupun hukuman. Untuk menerapkan budaya positif ini tentu kita mengambil dulu nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati bersama guru dan siswa. Sedikit saya menjelaskan dulu adalah nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai ini sifatnya adalah universal, itu umum, sifatnya terlepas dari kepentingan bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan tersebut, seseorang diyakini akan membangun motivasi dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang menginginkan. Itu kita sepakati nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa Indonesia adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang patut kita ketahui. Yang pertama tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berpendidikan global, kelima bergotong royong, dan keenam itu adalah nilai-nilai kreatif. Yang kita kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, termasuk anak-anak
biasanya nanti kena melakukan sesuatu itu atas dasar kebutuhan. Oke, berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Termasuk di sini adalah berbagi, bekerja sama, atau menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kebutuhan berikutnya adalah penguasaan, yakni tentang harga diri, ingin diakui, memimpin, ataupun ingin dibina. Yang keempat adalah tentang kebebasan, bagaimana seseorang itu menjadi mandiri, bisa memilih pilihannya sendiri, berani mencoba hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Di sini adalah tentang bermain, humor, antusias, dan tertawa. Teori motivasi perilaku manusia. Menurut para ahli, manusia itu melakukan atau berbuat sesuatu. Ada 3 motivasi yang umum yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah biasanya orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya adalah ada pertanyaan yang terjadi, yang timbul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Akhirnya kita mau melakukan. Yang kedua, bisa jadi kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Mungkin adalah pertanyaan yang muncul di benak kita, apa yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan ini? Nah, ini adalah motivasi dari luar yang sebaiknya kita hindarkan. Jadi yang terbaik itu adalah motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan, atau untuk kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita percayai. Jadi kira-kira nih, saya akan menjadi orang seperti apa bila kita atau saya melakukannya. Di sini adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Oke, berikutnya penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa pujian ataupun hadiah. Penghargaan ini ternyata dalam pelaksanaannya itu kurang lebih sama dengan hukuman. Artinya apabila tidak melakukan sesuatu itu dihukum. Tentunya ini menyebabkan dampak psikologis dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata kita memberi penghargaan pun sifatnya kurang lebih sama dengan hukuman. Di sini adalah menurut para ahli al-fiqh bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Dorongannya adalah bersifat eksternal atau motivasi itu dari luar dan akan menyebabkan ketergantungan. Mungkin kita terbiasa untuk meminta siswa untuk melakukan sesuatu, nanti diberi hadiah, dan lama-lamanya akan menjadi suatu ketergantungan, dan itu sifatnya adalah motivasi dari luar. Mungkin apabila guru lain yang melakukan yang tidak memberi hadiah, maka anak-anaknya tidak mau melakukannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada beberapa dampak yang kita kumpulkan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum, walaupun tidak seperti kita mengatakan bahwa ya, misalnya kesalahan kita hukum, bukan seperti itu. Cuma menimbulkan dampak yang sifatnya kurang lebih sama dengan menghukum.
Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Di sini tentang fokus. Mungkin anak-anak kita sudah buyar lah fokusnya. Mungkin mereka memikirkan penghargaan, jadi kurang fokus terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Penghargaan juga sifatnya tidak efektif, karena lama-lama penghargaan ini menyebabkan anak menjadi ketergantungan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Pernah lah Bapak Ibu kira-kira melakukan ini? Penghargaan itu merusak hubungan. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu. Misalnya kita melakukan atau kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, nanti kita beri imbalan berupa hadiah ataupun pujian. Ketika kita tidak memberi imbalan lagi, mungkin anak-anak merasa kayak hadiahnya nggak ada lagi misalnya. Nah, jadi kan anak-anaknya jauh merubah pandangan terhadap diri kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus bagaimana? Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan atau apresiasi? Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan dalam memberikan apresiasi atau perlakuan. Yang pertama adalah memberi perlakuan secara khusus. Kemudian bisa kita beri pengakuan secara pribadi. Jadi maksudnya ini antara guru dengan murid. Kemudian pengakuan ini tidak hanya tertuju kepada satu atau dua murid lah, tetapi untuk semua murid, yang sifatnya ini harus berlanjut atau bergantian. Pengakuan dilakukan secara konsisten. Satu kali memberi pengakuan, berarti berikutnya mungkin kita akan berikan lagi. Namun tentunya pengakuan ini bukan fokusnya bukan pada hasil. Apakah misalnya anak melakukan sesuatu dengan baik, kita beri pengakuan, tetapi fokus kita adalah pada proses bagaimana anak mencapai suatu tujuan. Nah, yang itu yang kita beri apresiasi. Berikutnya, ini contoh kalimat kecil yang mungkin kita bisa jadikan sebagai contoh pengakuan. Yang pertama ini adalah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Empati itu tentang kepedulian, mungkin membantu situasi pada orang lain. Nah, di sini ada contoh situasinya. Pada saat menolong murid baru di kelas, mungkin ada murid baru masuk lah, mungkin masih bingung dengan lingkungan barunya. Nah, kita ada anak yang membantu beradaptasi. Nah, yang kita perhatikan adalah fokus perilaku anak ketika membantu teman barunya tadi. Di sini kita beri apresiasi. Contohnya adalah, kemarin Bapak perhatikan bahwa rasa empatimu besar sekali. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Ini bisa kita gunakan pada saat situasi ada murid kita yang membantu teman di tugas kelompok. Mungkin ada anak yang sudah paham, ini membantu temannya yang mungkin terlambat memahami. Atau dia berikutnya, terima kasih. Ini ada contoh kita memberikan ucapan terima kasih atas rasa tanggung jawabmu. Nah, ini pada saat ada siswa yang memungut sampah atau kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini tentunya kembali ke nilai-nilai kebajikan bahwa anak bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun sekolahnya. Kemudian ada 3, pada saat menerapkan peraturan atau keyakinan sekolah, ini ada 3 tahapan atau tindakan terhadap suatu pelanggaran tersebut. Misalnya di dalam sekolah kita atau di dalam kelas itu kita membentuk peraturan atau keyakinan.
mungkin nanti ada pelanggaran yang akan dilakukan oleh murid. Nah, jadi di sini adalah tindakan guru untuk meninjau kembali penegakan peraturan atau keyakinan tersebut. Biasanya yang umumnya kita lakukan itu adalah dengan memberikan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah tentang hukuman. Jadi, ketika ada anak melanggar keyakinan atau peraturan, ketika guru memberikan hukuman itu sifatnya mendadak atau tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya anak-anak datang terlambat. Kalau terlambat itu seperti apa konsekuensinya? Sedangkan ini belum ada konsekuensi, biasanya itu disebut hukuman. Ketika anak melakukan sesuatu atau berbuat kesalahan, anak tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, karena sebelumnya anak itu tidak dilibatkan dalam membuat peraturan atau keyakinan. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dari guru kepada murid yang menerima hukuman tanpa adanya kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Sementara dalam disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah direncanakan atau sudah dijadikan suatu kesepakatan. Apabila anak melakukan sesuatu, maka ada konsekuensi atau tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati bersama serta dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa menyimpulkan atau mengelompokkan apakah ini sifatnya hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu sudah memahami mengenai konsep hukuman dan konsekuensi yang tadi saya paparkan. Jadi kita baca dulu. Ini adalah beberapa tindakan yang mungkin diambil guru dalam menangani suatu masalah di sekolah. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena mungkin murid ada terlambat ke sekolah. Malah Bapak Ibu atau kita sendiri pernah melakukan tindakan seperti ini? Tidak. Saya percaya guru-guru kita di sini mungkin sudah menerapkan tentang disiplin positif di sekolah. Cuma mungkin kita perlu ada penekanan mengenai konsep-konsep budaya positif ini. Apakah kita sepakati ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba. Kalau menurut kami ini termasuk apa itu hukuman boleh berdiri. Terima kasih Bang. Jadi di sini adalah memang sifatnya hukuman karena sifatnya apa? Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Dan ini sifatnya apa? Hukuman ini fisik atau verbal. Menulis 100 kali. Fisik. Berarti lebih ke fisik, ya, hukuman fisik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena fisik, konsekuensi karena sudah ada peraturannya, sudah melanggar. Ya, untuk kedua menurut saya itu konsekuensi Pak, karena peraturan itu kan sudah ditetapkan, jadi setiap murid itu harus mematuhi tata aturan yang berlaku di sekolah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya.
Jadi di sini kita sepakati karena mungkin untuk terlambat ini sudah ada peraturan sebelumnya, jadi kita sepakati bahwa di sini adalah jawabannya adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi tadi artinya ada tanggung jawab dari murid sesuai kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Contoh ada meja tulis, terus ada anak-anak mencoret. Jadi kira-kira kalau anak itu membersihkan kembali, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena mereka bertanggung jawab menghapus kembali atas coretan yang mereka lakukan. Murid diminta untuk push up 15 kali. Alasannya adalah karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, ini kita balik lagi ke bahwa hukuman itu adalah bisa berupa hukuman fisik maupun verbal dari ucapan. Jadi di sini adalah hukuman. Contoh, misalnya ada anak terlambat datang ke sekolah, terus kita suruh berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki sambil memegang telinganya. Itu adalah hukuman. Kemudian yang berikutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini jelas konsekuensi lah, karena ini sifatnya pergantian tanggung jawab. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Itu pas terik banget ya. Karena mengobrol dengan teman. Jadi mungkin di dalam kelas itu ketika kita menyampaikan pembelajaran, ada murid yang ngobrol di belakang atau di pojok. Nah, jadi kita suruh untuk berjemur di lapangan jam 12 siang. Nah, ini adalah sifatnya hukuman fisik. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan. Misalnya murid itu cepat-cepat pergi ke sekolah terus tidak lupa atau sepatunya kotor, jadi warna lain sepatunya. Jadi oleh gurunya diminta untuk melepas sepatu, jadi tidak memakai sepatu seharian sampai jam pulang. Jadi ini adalah hukuman. Nah, ini ada yang seperti Bapak saya contohkan tadi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini jelas adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mungkin ada praktik menggunakan air, nah ternyata tersenggol kemudian tumpah. Ini adalah konsekuensi. Kemudian terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat. Misalnya istirahatnya 15 menit. Oleh gurunya, kamu tambah jam pelajaran karena tadi datangnya terlambat. Jadi dipotong dari jam istirahat 10 menit sesuai dengan waktu keterlambatan. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Karena ada akibat dari tanggung jawab yang mereka atas kesalahan yang sudah dilakukan. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini adalah posisi kontrol. Bagaimana kita mengontrol murid di kelas? Itu ada 5 identifikasi posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Di sini ciri-cirinya adalah penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal melalui ucapan. Dan hukuman ini tidak ada kesepakatan sebelumnya, jadi
spontan sifatnya, mungkin gurunya mau apa melakukan hukuman, jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini tidak menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Biasanya guru ini akan bersuara lembut. Namun, tapi ada tapenya, bisa membuat siswa atau orang lainnya merasa bersalah. Jadi kalau bahasa kita apa? Mengefek, bahasa kita itu membuat merasa bersalah. Nah ini malah lebih bahaya karena anak itu malah memendam dirinya, memendam. Anak-anak itu memendam, mungkin ada jengkel, walaupun tidak ada suara-suara yang kasar di sini. Nomor 3 yaitu guru sebagai seorang teman. Di sini angka yang biasanya dilakukan adalah guru tidak akan menyakiti murid. Misalnya ada murid terlambat, oh tidak apa-apa. Misalnya sambil bercanda kalau kita sebagai teman. Namun di sini tetap berupaya mengontrol murid, biasanya melalui persuasi. Persuasi itu apa ya? Ajakan, pendekatan. Contohnya gini, ketika ada murid terlambat masuk, terus gurunya senyum-senyum, Pak saya terlambat, oh kata gurunya tidak apa-apa, kamu terlambat. Nah, Bapak juga sering terlambat. Kalau kelihatannya ini bagus kelihatannya, artinya kita anak itu ada merasa tidak ada hukuman di sini, tidak ada rasa bersalah, dan situasinya ceria. Namun, nah tetapinya lagi ini, apakah anak ini sadar bahwa terlambat, anak itu terlambat, anak itu melanggar keyakinan kelas? Nah di sini yang perlu fokus kita. Tidak ada tindak lanjut dari anak. Jadi anak itu kesannya udah lewat, kalau ada kesalahan tuh lewat saja, nggak apa-apa maksudnya. Nah sebenarnya ini kurang tepat juga untuk diberikan kepada anak. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Pemantau ini presisi berdasarkan peraturan dan konsekuensi, sama seperti tadi. Misalnya ada anak terlambat 5 menit, kamu tahu keyakinan yang kamu langgar ya. Kalau terlambat 5 menit, berarti jam istirahat kamu dipotong 5 menit. Ini adalah sebagai pemantau. Jadi sesuai peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir adalah guru sebagai seorang manajer. Guru menjadi mentor atau pelatih, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ketika murid melanggar keyakinan kelas atau berbuat kesalahan, maka posisi guru adalah kita mendampingi murid dan bersama-sama murid untuk mempersilahkan murid sendiri yang menentukan langkah-langkah yang ingin dia laksanakan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Mendukung murid menemukan solusi sendiri atas permasalahannya di sini. Nah, di sini nanti ada proses berpikir dari murid bagaimana dia menemukan masalahnya atau solusi dari permasalahan yang sudah dibuat. Jadi ini yang ingin kita tunjukkan dari murid. Nantinya tentu saja ini sangat bermanfaat ketika murid itu berada di lingkungan masyarakat. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini, yang terbaik tentunya adalah guru sebaiknya sebagai seorang manajer. Lanjut.
Sebelum kita menerapkan budaya positif maupun nilai-nilai kebajikan tadi, tentunya kita bikin dulu kesakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini, peran guru adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi mungkin kita dalam satu kesempatan, misalnya di awal semester, kita bikin suatu kesepakatan antara guru dengan murid, di mana di dalam keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan yang sifatnya universal, yang sudah umum, yang kita ketahui bersama, dan itu memuat nilai-nilai moral atau nilai kebajikan. Dalam hal ini kita kembali ke kebijakan pemerintah tadi adalah nilai kebajikan yang kita ambil itu tentang profil pelajar Pancasila. Nantinya di dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini kita mengambil nilai-nilai dari 6 dimensi pelajar Pancasila. Kalimatnya atau pernyataan atau kalimat itu kalimat yang simpel, yang mudah dipahami dan diingat, serta nantinya setelah disepakati nanti guru dan murid dalam satu kelas atau dalam di sekolah itu akan menerapkannya di sekolah atau di dalam kelasnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat beberapa kalimat. Misalnya kita meminta anak itu untuk menyebutkan suatu kalimat yang sifatnya positif dan usahakan itu tidak ada kata negatif yang misalnya dilarang atau tidak boleh. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti ini tentang kebersihan. Berarti kalimatnya adalah kalimat yang sifatnya tidak memuat kedua kata tersebut. Kira-kira untuk nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah kebersihan. Bapak Ibu mungkin bisa membuat kalimatnya apa ya, yang kira-kira tidak memuat kata tidak boleh atau dilarang. Ya, untuk kalimatnya itu supaya kita tidak memakai tidak boleh atau jangan, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita terlihat bersih dan segar. Jadi contoh kalimat yang dibuat oleh Pak Imam itu adalah buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan terlihat bersih dan segar, seperti bapaknya juga lah, bersih dan segar. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa membuat kalimatnya sendiri lah. Jadi usahakan kalimatnya itu bisa singkat, simpel, dan nilai-nilai yang dikandung dalam keyakinan kelas ini nilai-nilai yang sudah kita umum laksanakan di sekolah. Itu ada contoh tentang kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau bisa juga, kalau sampah kan lebih khusus lah, spesifik sifatnya. Bisa juga kalimatnya dibikin yang lebih luas maknanya, bukan hanya tentang sampah. Misalnya menjaga kebersihan. Jadi kan kebersihan ini lebih luas maknanya. Jagalah kebersihan. Nah, itu kan simbol dan maknanya lebih luas. Nah, itu diserahkan kepada masing-masing kelas, maunya anak-anak itu nilai apa yang diambil. Umpamanya nilai-nilai yang pertama tadi kan apa, dimensi pelajar profil pelajar Pancasila. Untuk dimensi yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang
keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di sekolah yang memuat nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa ya yang kita bisa bikin? Dan ini biasanya kita sudah laksanakan, cuma mungkin kita belum memahami, cuma sudah kita laksanakan. Dan saya yakin itu dilaksanakan, semua guru pasti melaksanakan. Dan itu dilaksanakan di awal dan di akhir pembelajaran. Jadi apa? Sebelum belajar. Ya, sudah silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk apa tadi nilai Pancasila yang pertama ya Pak? Ya, untuk menerapkan ketuhanan Yang Maha Esa itu berdoa sebelum belajar atau sesudah belajar. Terima kasih. Nah, berdoa dan sebelum dan sesudah pembelajaran ini memang sebenarnya sudah kita terapkan dalam keseharian. Jadi Bapak Ibu nanti bisa salah satu poin untuk beriman bertakwa ini tentang berdoa. Contoh, mungkin saya contohkan lagi. Tadi kan tentang menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua itu tentang beriman dan bertakwa. Mungkin ada lagi nih yang ingin diraih dari murid kita, tujuan yang ingin dicapai. Umpamanya, ketika di dalam pembelajaran, bagaimana nih anaknya supaya mereka mengerjakan itu tidak melihat atau mencontek temannya. Jadi kira-kira kalimat atau keyakinan apa yang akan kita buat bersama anak-anak. Jadi dalam penerapan nanti kita tidak harus menuliskan oke, kita beriman bertakwa, kita tuliskan langsung berdoa sebelum dan sesudah. Tapi bisa kita arahkan dulu bahwa poin-poinnya, misalnya untuk nilai keagamaan tadi apa yang biasanya kita lakukan. Nah, nanti anak itu membuat sendiri kalimatnya. Contoh yang tidak mencontek atau tidak meniru pekerjaan teman ini adalah kira-kira apa yang bisa kita tambahkan kalimatnya? Bapak Ibu mungkin bisa membuat kalimat yang ketika pembelajaran bahwa anak-anak ini tidak boleh mencontek keyakinannya, cuma kita bikin kalimatnya kalimat positif. Kira-kira apa ya? Bisa kita buat dalam keyakinan. Di sini bisa kita buat kalimatnya itu tentang disiplin. Artinya anak itu mengerjakan tugasnya sendiri, berarti disiplin dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid di mana kondisi ini untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ketika kembali dengan kelompok mereka menjadi pribadi yang memiliki karakter yang lebih kuat. Ini menurut pakar Boston tahun 2004. Prinsip-prinsip dalam segitiga restitusi ini pertama adalah belajar dari kesalahan. Jadi di sini setiap orang mungkin melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana murid itu belajar dari kesalahannya. Dan kemudian berusaha untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga merupakan tawaran, jadi bukan paksaan. Kalau yang hubungan berikut sifatnya adalah paksaan. Kemudian berikutnya menuntun
melihat ke dalam dirinya. Jadi di sini murid akan merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan. Fokus pada karakter, fokus pada solusi. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Oke, lanjut. Ini adalah tahapan yang kita lakukan ketika anak melakukan suatu kesalahan. Yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitas atau dirinya. Dengan cara, misalnya kita ada anak berbuat salah, umpama anak datang terlambat. Guru kita awali dengan berkata bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, atau hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan bapak atau ibumu juga pernah berbuat kesalahan. Atau ketika ada anak yang umpamanya ada konflik dengan anak, sesama anak. Jadi bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi bagaimana fokus kita adalah menyelesaikan masalah. Mungkin situasi berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu dulu, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ya, yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Ini terkait kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Anak berbuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Misalnya ada anak berlambat dalam sekolah, pasti ada alasannya. Bisa jadi alasan ini bahkan itu tujuannya mulia. Misalnya ketika ada anak terlambat, itu bisa jadi pada malam harinya anak itu membantu orang tuanya, itu membantu pekerjaan orang tuanya. Di sini bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian terakhir, sesuai keyakinan kelas yang kita buat tadi, maka di sini kita bisa mengambil apa nilai yang kita percaya atau kita sampai di sekolah kita, atau nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini nanti ada menimbulkan suatu berpikir kritis dari anak itu untuk memecahkan atau menemukan solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi, sebelum menutup ini ada contoh praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Mungkin kita bisa melihat dulu contohnya seperti apa. Itu praktek segitiga restitusi kan selama ini kita memberi materi. Sekarang kita melihat contoh praktek segitiga restitusi. Selamat pagi ya, tadi Bapak menjelaskan laporan dari bahwa dasarnya dari tetangga ya. Iya Pak. Sudah berapa teman yang yang berbuat kesalahan itu setiap orang mungkin pernah berbuat kesalahan yang penting karena kita belajar dari kesalahan dan setuju kamu yang kok. Oke, mari kita cari solusinya. Yang dari dan tetangga kan pasti punya anak. Kenapa yang saya bangga? Yang sudah tahu yang jelas yang sudah kalian sepakati. Menurut kamu, keyakinan Tuhan apa yang bangga?
menurut kamu disiplin itu juga untuk kamu? Betul sekali ya. Menghargai waktu itu penting dan sangat untuk kita agar dapat kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk dan juga dapat melatih rasa kesucian. Iya ya, kamu meminta bahwa juga dan tidak. Sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan selamat pagi ke sekolah? Oke, kamu sudah mendapatkan solusi. Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak dilakukan. Bapak Ibu, demikian ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah kami terapkan di sekolah melalui 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana ini kita menstabilkan identitas anak dulu dengan pertanyaan yang misalnya berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi apa yang dari berbuat kesalahan tersebut akan kita mencari solusinya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika anak terlambat, apakah itu sudah berbuat kesalahan? Jadi anak itu bisa, ya Pak, saya sudah salah. Nah, ketika anak melanggar keyakinan kelas, kita tanyakan dulu bagian mana yang dilanggar. Yang tadi adalah tentang disiplin karena terlambat masuk ke sekolah. Di tahap ini kita menanyakan kembali kepada anak bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh anak tersebut ketika mereka sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita mengarahkan anak untuk berpikir bagaimana mereka menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sudah mereka lakukan. Kemudian kita sampai ke bagian penutup. Dalam penerapan program disiplin budaya positif ini di sekolah, guru tentunya harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan, jadi kita menemukan ke dalam diri kita tentang posisi kontrol yang diinginkan, tentunya adalah sebagai seorang manajer, di mana dalam peran kita sebagai manajer ini nantinya untuk menuntun, memfasilitasi murid untuk menjadi murid yang mandiri, merdeka atas dirinya sendiri, dan tentu saja bertanggung jawab atas peran atau tindakan yang sudah mereka lakukan. Oke, demikian tadi paparan dari Ulun mengenai budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian yang sudah Bapak Ibu berikan. Mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan, baik itu pengucapan maupun tindakan dari ulun yang sifatnya mungkin disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang
keyakinan kelas. Nah, ini sudah Bapak tuliskan. Hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan ini kita sepakati membuat nilai-nilai kebaikan yang akan kita terapkan dan nanti kita laksanakan di kelas 5 ini. Anak-anak ada yang sudah tahu itu keyakinan kelas? Belum ya. Jadi Bapak jelaskan dulu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang akan kita laksanakan di dalam keseharian kita di kelas. Contohnya, supaya kita datangnya tidak terlambat, itu kira-kira apa yang kalimat yang kita bisa gunakan sebagai suatu kesepakatan? Ada yang tahu? Ya, silakan Mas Ar. Bisa tadi diulangi apa? Kalimatnya apa? Misalnya kita supaya tidak datang itu terlambat ke sekolah, ada suatu kalimat yang bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan itu. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bagus. Siapa namanya? Ryan. Ya, contohnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini salah satu nilai yang bisa kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas kita. Yang kesepakatan ini harus kita yakini dan kita laksanakan di dalam keseharian kita di sekolah dan bisa diteruskan nanti di rumah. Bertanggung jawab, ya bagus sekali. Jadi kira-kira apakah kalian sudah memahami apa itu keyakinan kelas? Paham? Ya, paham Pak. Oke, sekarang Bapak akan membagikan ini namanya kertas post-it. Kertas ini nanti Bapak meminta untuk kalian menempel kertas ini yang mana kertas ini kita tulis dulu. Masing-masing menulis satu kalimat yang memuat tentang keyakinan kelas. Nah, jadi kalau sudah ditulis silahkan nanti ditempel di papan keyakinan yang sudah kita siapkan. Oke, sekarang Bapak akan membagikan. Kita mulai dari Ryan dulu. Semuanya, oh yang kuning ada yang warna pink, boleh warna pink. Masak warna pink. Ada lagi warnanya warna kuning. Sama. Ini Pandi. Ada lagi warna hijau supaya warnanya berbeda. Oke, semuanya sudah dapat kertasnya? Ya. Oke, sekarang tuliskan masing-masing satu siswa satu kalimat. Yang ditulis kalimatnya aja ya, namanya tidak bisa. Ya, masing-masing satu kalimat. Ya. Keyakinan kelas. Usahakan itu tidak ada kata dilarang. Jangan gunakan kata dilarang atau tidak boleh. Jadi kalimatnya harus kalimat yang bersifat positif. Jangan ada kata yang dilarang atau tidak boleh. Misalnya masuk kelas tepat waktu, tidak boleh pakai kata jangan atau dilarang. Dilarang terlambat, dilarang membuang sampah. Nah, ganti kalimatnya yang menggunakan kalimat yang positif. Ya? Sudah semua? Sulaiman gimana? Ada belum Pak? Sudah.
Apakah semuanya sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya? Sudah. Sekarang kita tempelkan keyakinan kelasnya di papan yang sudah disediakan. Oke, mulai dari sini dulu. Ya, bagus. Terus berikutnya. Ini ada bertanggung jawab. Iya, bagus. Ya, Sulaiman. Ya, Gina. Hadir tepat waktu, ya, bagus. Bawah harus sampai bisa ke bawah. Ini apa? Bekerja sama, iya, bagus. Terus juga berdoa sebelum dan sesudah belajar, iya, bagus. Jujur, ya. Baik, semuanya sudah menuliskan keyakinan kelas. Nah, nanti jadi ada 9 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi Bapak lihat tadi ada yang bertanggung jawab, menjaga kebersihan, bekerja sama, saling menghormati, jujur, mandiri. Jadi semuanya sudah sepakat dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya, baik. Kalau semua sudah sepakat, sekarang Bapak minta semua murid untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ayo silakan, mulai dari Ryan dulu. Oke, terus. Oke, berikutnya. Sekarang Gina. Tangan di sebelah sini. Nomor 2.
kita sudah membuat kesepakatan kelas 5. Jadi dari semua siswa itu sudah mewakili satu kalimat untuk satu kesepakatannya. Nah, Bapak harap kita semua akan menanti dan meneladani bahwa sikap-sikap yang sudah kita tuliskan tadi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita terapkan di sekolah atau di kelas dan untuk seluruh warga sekolah, baik itu dari siswa, dari guru. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masad. Saya bersama teman-teman senang sekali diajak Pak Ripani membuat keyakinan kelas karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dapat membuat kita lebih disiplin, dapat membuat kita lebih menghargai orang lain dan membuat kita menjadi lebih baik.